Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cah. Jadi hari ini aku itu mau upload info terkait bagaimana sih aku bisa monet. Terus bagaimana sih tayanganku itu bisa nyampe 45.000 plus. Jadi ini caranya ya. Pertama-tama aku buka Facebook dulu. Nah, aku sekarang udah nyampe 48.000 sekian tayangan. Jadi aku itu main Facebook Pro, Facebook profesional gitu ya. Itu udah 2 bulanan. Ingat banget waktu itu tanggal 7 Agustus. Sekarang kan aku tuh September Oktober ya. Nah udah 2 bulan aku join di Facebook Pro. Bener-bener tiap hari itu aku selalu on. Nggak mesti ya jamnya itu, pokoknya harus on. Onnya itu dalam artian harus upload foto, upload video, bikin story, balesin chat atau interaksi gitu ya. Nah, selain itu, ketika udah monet, kita itu bisa mengetahui dari mana aja dolarnya itu nempel. Nah, kalau di akunku itu kebanyakan dolarnya itu nempel ketika aku upload screenshot penghasilan atau dolar. Jadi kayak gini, aku lihat, oh ternyata ketika aku screenshot penghasilanku di hari ini mesti dolarnya tuh nambah deh. Akhirnya aku konsisten ngupload seperti itu. Bukan berarti aku sombong, enggak ya teman-teman. Jadi itu memang trikku supaya dodol itu bisa nempel. Selain itu, aku juga pengen nyemangati teman-teman supaya bisa monet seperti saya. Nah, selain itu, aku juga mesti balesin chat kayak gini. Bikin schedule harian, jadi ada ngonten, balesin chat, terus bikin yang ada keranjang kuning atau ada iklannya biar bisa nyantol di affiliate kita juga. Ini sambil sharing ya teman-teman. Kalau di aku, karena aku momong bojel juga, aku itu kalau ngupload nggak harus jam sekian gitu, nggak. Jadi selonggarnya aku. Misalkan hari ini anakku nggak anteng, nggak rewel, jadi aku bisa upload, bisa balesin chat. Kalau masalah FYP atau enggak, jujur aku enggak begitu berharap ya. Kalau FYP ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Yang penting itu konsisten. Memang bener-bener klise sih ya konsisten itu, tapi sepele tapi sangat berat sih asli. Kalau kontenku di Facebook Pro sebenarnya tuh random ya. Random dalam artian bukan kok bener-bener ngajak, bukan. Karena aku aktif di beberapa sosmed, jadi di Facebook itu saya gabungin. Kenapa saya gabungin? Karena kan kalau di Facebook Pro itu ada tugas mingguan ya. Hari Senin mesti muncul. Kayak tadi itu ada 30 foto harus diupload, ada 2 reels, ada yang kemitraan atau afiliasi. Kadang itu ada yang suruh nyari temen 30, 35 atau sekian. Nah, kadang itu kan bingung ya ngakalinnya. Nguploadnya gitu ya. Ini 30 foto mau diisi apa? Masa ya random? Kalau random banget kok ya sayang, kan ini tujuannya juga kita bercuan ya. Nah, karena aku tuh juga afiliator di TikTok, akhirnya setiap aku upload foto itu aku cantumin linknya. Misalkan kayak tadi itu ada aku pakai gamis, pakai jilbab sama pakai headphone. Nah, itu aku cantumin satu persatu di masing-masing foto. Terus karena aku juga jualan pre-love pribadi, nah itu aku juga cantumin. Misalkan kayak tadi baju anakku masih mulus banget harga 10.000, ada juga baju rumahan orang dewasa 5.000, itu aku buat konten. Selain itu aku juga pernah dulu itu jualan buket, terus bikin seserahan, mahar, itu juga aku bikin konten. Jadi semua kontenku itu bukan yang bener-bener random, tapi memang menghasilkan dan pengen itu teman-teman juga bisa semangat, terus bisa mau produktif gitu loh. Kayak misalkan, oh besok itu temanku wisuda, budgetku minim, aduh aku enaknya bikin apa ya, kalau beli kayaknya uangku kurang. Nah, aku itu ada idenya itu berupa bikin buket sendiri. Kalau dulu kan aku jualan, nah sekarang itu berhubung aku udah punya anak dan gak memungkinkan jualan lagi, bikin buket itu memang riwah ya. Jadi akhirnya aku spill
seperti inspirasi bikin buket kayak gitu yang murah meriah. Selain itu, karena aku juga punya akun TikTok yang lain itu tentang outfit repeater. Nah, di situ aku juga sering aku upload. Tujuannya itu menyemangati teman-teman atau muslimah muda yang baru nikah terus punya anak, kemudian nggak pede karena perubahan bentuk tubuh. Nah, di situ aku angkat tema outfit repeater muslimah. Kalau ada kan ada tuh ibu-ibu yang habis menikah, habis melahirkan gendut. Terus ada juga ibu yang habis lahiran malah kurus. Nah, case di sini tuh aku malah kurus. Jadinya baju-baju lamaku kayak baju sebelum menikah itu pada muat semua. Akhirnya aku bikin konten itu. Terus juga gaya hidup minimalis. Nah, itu aku angkat di konten Facebook Broku. Jadi ya gini teman-teman, kegiatanku kalau di Facebook Bro, tugas mingguan itu aku selesaikan semua tepat waktu. Tepat waktu itu gimana? Kalau aku itu sebelum ganti hari aku harus bisa menyelesaikannya. Nah, kan ini hari Senin ya, ini aku udah selesai semua tugasnya. Biasanya yang lama itu tugas nyari pengikut, itu paling lama. Nah, kadang aku juga sharing sama teman-teman yang sudah suhu, kok ada tugas nyari bintang ya, katanya itu nggak wajib, jadinya aku sudah slow. Kalau dulu terus terang aku itu beli sendiri bintangnya, terus aku kasih bintang di akunku yang ini pakai akunku yang lain. Ternyata itu bintang nggak begitu wajib. Akhirnya sekarang aku mengandalkan orang-orang yang baik hati, tapi juga nggak berharap banget. Yang jelas itu tetap konsisten. Terus kalau temen ada yang mau, maksudnya ada temen yang komen di VT kita, di reels atau foto, kita balesin, terus kita juga komen balik, kita like balik, itu bukti saling support. Oh iya teman-teman, kita juga saling sharing yuk. Aku kadang kan bingung ya, kadang ada kata-kata FLKS. FLKS itu kalau nggak salah follow, like, comment, dan share ya. Kadang aku juga bingung sih, apakah FLKS itu di platform A, misalkan di Facebook, apakah itu membuat akun kita semakin menurun atau enggak ya? Soalnya kalau di akun TikTok katanya itu kalau kita sering FLKS akun kita bakal menurun, seperti viewsnya, terus GMV juga turun. Nah, itu aku juga masih mengulik sih, karena kan aku baru 2 bulanan ya main sosmed ini. Jadi kadang itu masih berguru sama teman-teman yang udah pro. Terus aku juga nggak menyangka sih, waktu itu pernah sharing sama teman-temanku yang udah duluan main FB Pro. Kayak aku tanya, kalian itu udah monet belum? Ternyata banyak yang belum. Terus aku tanya juga, kira-kira kalau monet itu berapa lama ya mainnya? Ternyata ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun baru monet. Terus aku juga langsung down waktu itu, kayak ya Allah lama sekali ya. Tapi aku juga terus gini, yang namanya berproses itu ya memang sulit, lama atau tidak tergantung kitanya. Dan akhirnya aku lanjut, aku pengen nyoba FB Pro. Nah, kenapa aku kok pengen nyoba FB Pro? Yang pertama, aku tuh lihat akunku ini waktu itu pengikutnya udah 3 ribuan. Kayaknya ini bisa deh berkembang, meskipun kemampuanku juga gini-gini. Terus ya aku nggak sejago orang-orang, tapi kayaknya kalau ditelateni mungkin bisa deh. Akhirnya aku nyoba nih, tanya temanku waktu itu. Ada temanku yang lebih pro sebenarnya, cuman dia belum dieksekusi, katanya nanti. Dan aku tunggu ya kamu ya, aku tunggu kamu juga monet dan kita sama-sama gajian bareng. Dia itu temen aku SD, sering banget ngecek akunku, nge-like, akun live juga ditonton, pokoknya support lah. Cuman dia kan sementara masih belum mulai katanya. Aku doain segera mulai ya. Terus aku kadang itu gini, memang ya FB itu kan boomingnya tahun 2012 atau 11 ya. Pokoknya dulu aku waktu masih SMP, FB itu booming banget. Sekarang kan udah banyak
platform yang lain ya, yang lebih kayak terbaru, lebih kekinian. Terus juga orang-orang itu bisa jaim di situ. Ada loh ternyata ketika aku tanya, "Kak, kakaknya main FB Pro nggak? Atau berjuang lewat sosmed yang mana?" "Aku pakai sosmed ini, Kak. Kalau FB aku nggak main soalnya nggak suka." Notice ya, nggak suka. Oke. Padahal kalau kita bercuan itu nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jalan itu banyak. Boleh kita berhenti ketika kita merasa nggak nyaman atau kita merasa kayak kontenku ini sepi. Tapi kalau belum memulai terus kita langsung aku nggak suka. Menurutku kalau langsung tiba-tiba aku nggak suka sama platform ini, itu kok terlalu kaku ya. Karena gini, semua sosmed, semua platform itu bisa jadi yang nggak kita suka itu adalah jalan kita. Justru yang kita suka, kita harapkan, malah kadang itu banyak melencengnya teman-teman. Jadi pengalamanku sebagai pemula, kayaknya itu harus dicoba semua dulu. Kalau kalian mampu ya, maksudnya. Semua dicoba dulu. Semisal nanti kok terus kok ini sepi, ini naik. Nah itu, disitulah kita bisa menganalisa. Sepertinya kita lebih cocok ke platform ini. Kita ternyata nggak cocok di platform ini. Nah itu bisa disimpulkan ketika kita sudah mau mulai. Dan semoga dan insya Allah saya bisa konsisten terus di FB Pro. Karena ya lihat itu teman-temannya pada welcome. Terus saya juga banyak menemukan teman baru yang saling support, banyak ngasih masukan, terus komennya juga nggak negatif. Ada sih memang kalau di inbox gitu ya, kalau di FB itu tiba-tiba ada yang kayak ngajak kenalan, terus ingin menikah kayak gitu. Langsung saya blokir sih kalau orang-orang iseng kayak gitu. Terus pernah juga di aplikasi sebelah itu juga ada kok orang yang kayak gitu. Intinya itu tergantung kita bagaimana pembawaannya. Segitu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.